Mari kita simak video. Pak Setia berstatus kawin dan mempunyai satu tanggungan, bekerja di PT Anisa Meba pada bulan Mei 2018. PT Anisa Meba setiap bulannya membayar gaji untuk Pak Satria sebesar 5 juta, tunjangan transport dan makan masing-masing 500.000 dan 1.600.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 70.000 dan 30.000. Setiap bulan, Pak Satria membayar iuran THT sebesar 300.000, iuran pensiun 500.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Pak Satria? Untuk penjelasannya, penghasilan gaji sebulan yaitu 5 juta, tunjangan transport 500.000, tunjangan makan 1.600.000, dan premi asuransi kerjaan kerja 70.000, premi asuransi kematian 30.000. Dijumlahkan semuanya dapatlah total penghasilan bruto 7.200.000. Untuk pengurangannya, iuran THT 300.000, iuran pensiun 500.000. Jumlah pengurangannya jadi totalnya 800.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, yaitu total penghasilan bruto kurang dengan jumlah pengurangan, yaitu 7.200.000 dikurang dengan 800.000, dapatlah penghasilan neto sebulan 6.400.000. Untuk penghasilan neto setahun, kita dikalikan 12 bulan, dapatlah 76.800.000. Untuk PTKP Pak Satria, dia berstatus kawin dan memiliki satu tanggungan, yaitu hasilnya 63 juta. Untuk PKP-nya, penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak PKP sebesar 13.800.000. PPh terutang setahun 5% dikalikan 13.800.000, dapatlah 690.000. Untuk sebulannya kita bagikan 12 bulan, dapatlah 57.500.000. Jadi PPh yang terutang setiap bulannya untuk Pak Setia sebesar 57.500 rupiah. Tuan Hasim kawin dan mempunyai 2 tanggungan, adalah warga negara Malaysia yang mulai bekerja di Indonesia pada bulan Februari 2019. Pada PT Asia mendapat gaji 10 juta, tunjangan jabatan 500.000, dan tunjangan keluarga 350.000. Di perusahaan tersebut menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masing-masing sebesar 200.000 dan 150.000. Sementara itu, setiap bulannya Tuan Hasim membayar iuran THT sebesar 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar 150.000. Berapakah PPh 21 terutang atas penghasilan Tuan Hasim tiap bulannya pada tahun 2019? Baiklah, di sini kita akan menghitung PPh terutang WPOP luar negeri. Penghasilan gaji sebulan 10 juta, tunjangan jabatan 500.000, tunjangan keluarga 350.000, premi asuransi kecelakaan kerja 200.000, premi asuransi kematian 150.000. Untuk mendapatkan penghasilan bruto, maka jumlah semuanya ditambah. Dapatlah total penghasilan brutonya 11.200.000. Pengurang iuran THT 500.000, iuran pensiun 150.000, maka jumlah iuran THT dengan iuran pensiun ditambah dapatlah jumlah pengurang 650.000. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan, maka total penghasilan bruto ditambah dengan jumlah pengurang. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan, total penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurang 11.200.000 dikurang dengan 650.000, dapatlah penghasilan neto sebulan 10.550.000. PT Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri. Adapun data keuangan kegiatan usahanya, di tahun 2020 menerima peredaran usaha sebesar 100 miliar, harga pokok penjualannya sebesar 50 miliar, biaya administrasi dan operasional sebesar 400 juta. Kemudian di luar kegiatan usahanya, PT Sentral Abadi memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin,
yang dimilikinya sebesar 500 juta. Hitunglah berapa besar pajak penghasilan terutang jika masih terdapat kerugian di tahun 2018 senilai 100 juta. Baiklah, di sini kita akan menghitung PPh terutang oleh badan. Peredaran usahanya 100 miliar, harga pokok penjualan 50 miliar, maka ditambah dapatlah penghasilan bruto 150 miliar. Di sini kita akan menghitung biaya yang diperkenakan, biaya ADM dan biaya operasional 400 juta, maka dikurangkan dengan penghasilan bruto, dapatlah penghasilan neto usahanya 149 miliar 600 juta. Penghasilan lain-lainnya terdapat dari penyewaan mesin yang dimiliki, yaitu 500 juta. Penghasilan neto ditambah dengan penghasilan lainnya, maka dapatlah penghasilan neto dalam negeri 150 miliar 100 juta. Penghasilan neto luar negerinya tidak ada, maka diberikan nilai 0. Maka ditambahkan dengan penghasilan neto dalam negeri, dapatlah penghasilan neto 150 miliar 100 juta. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun terdapat dalam kerugian di tahun 2018-nya, yaitu 100 juta. Maka ditambah dengan penghasilan neto dapatlah PKP 150 miliar. PPh terutang di sini pendapatannya lebih dari 50 miliar, maka 22% dikali dengan penghasilan PKP 150 miliar dapatlah hasilnya 33 miliar. Bu Ica merupakan pegawai swasta di sebuah perusahaan dengan penghasilan 1 bulan 1 juta. Setiap bulan ia mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 1 juta dan premi asuransi 1 juta. Namun setiap bulan Bu Ica harus membayar 5% dari pendapatan brutonya serta 400.000 untuk biaya pensiun. Bu Ica belum menikah dan mempunyai 1 tanggungan. Berapakah PPh yang harus dibayar Bu Ica tiap bulannya? Untuk penyelesaiannya, penghasilan gaji sebulan 1 juta, tunjangan jabatan 1 juta, premi asuransi 1 juta, dijumlahkan semuanya dapatlah total penghasilan bruto 3 juta. Pengulangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali total hasil brutonya 3 juta, dapatlah 150.000 dan biaya pensiunnya 400.000. Jumlah pengulangannya semuanya dapat 550.000. Untuk penghasilan neto sebulan, penghasilan gaji dari total penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengulangan 3 juta dikurang 550.000 dapatlah penghasilan neto sebulan 1.450.000. Untuk penghasilan neto setahun kita dikalikan 12 bulan, maka dapatlah hasil setahun 29.400.000. Untuk PTKP-nya, dia berstatus tidak kawin dan mempunyai 1 tanggungan. Sesuai ketentuan PTKP-nya yaitu 58.500.000. Untuk PKP-nya, penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP, dapatlah hasilnya PKP minus 29.100.000. Untuk PPh terutang, kita menggunakan tarif 5% dikali minus 29.100.000 dapatlah hasil minus 1.450.000 dalam setahun. Dalam sebulannya kita berikan 12 bulan dapatlah minus 121.250 rupiah. Jadi PPh terutang Bu Ica dalam 1 bulan yaitu minus 121.250 rupiah.